Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih di channel Melasari Iskandar, gitu ya. Pada kesempatan ini, ya, izinkan di sini saya akan membahas tentang masalah pokok kearsipan dan cara pemecahannya. Pasti dalam mata pelajaran kearsipan untuk SMK. Ya, khusus di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, ya, saya minta agar yang menyaksikan video ini berkenan untuk mensubscribe channelnya, kemudian boleh deh untuk kasih like-nya, bisa juga share atau bisa memberikan komentar pada video ini, ya. Silahkan mungkin yang menyaksikan video ini bisa memberikan masukan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya jabarkan pada video ini, ya. Oke, baik, kita lanjut ke pemaparannya barangkali, ya. Bahwa dalam pengelolaan penyelenggaraan kearsipan tentunya akan banyak sekali masalah yang timbul, ya, dalam pengelolaannya. Meskipun peraturan, ya, standar atau aturan, acuan sudah dibuat, namun dalam penyelenggaraannya kita akan banyak sekali menghadapi banyak permasalahan-permasalahannya. Dan di sini Ibu sedikit rangkum tentang permasalahan yang umumnya muncul, ya, dalam suatu instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan, ya. Adapun permasalahan yang biasanya muncul itu biasanya yang pertama adalah arsip itu tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan, ya. Ini yang menjadi permasalahan utama biasanya, ya. Terlebih perusahaan, organisasi, lembaga mungkin makin berkembang, ya, sehingga jumlah atau volume arsipnya makin bertambah, sehingga kearsipan pun menjadi kewalahan dalam pengelolaannya, ya. Inilah yang bisa menyebabkan sulitnya untuk menemukan arsip dengan cepat dan tepat, ya. Itu biasanya masalahnya banyak sekali terjadi seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Nah, inilah kadangkala, ya, kelalaian, baik itu arsiparisnya ataupun kelalaian yang dilakukan oleh peminjam arsip, ya, gitu. Kadangkala sedikit menyepelekan atau kurang aware terhadap arsip-arsip yang dipinjamkan atau yang meminjamnya, gitu, ya, gitu. Makanya nanti harus dicarikan solusinya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah arsip hilang, ya. Arsip hilang tentunya ini akan menjadi masalah yang sangat kompleks sekali, apalagi terlebih arsip-arsip yang sangat penting, arsip yang vital, apalagi, ya, kalau sudah arsip hilang, wah udah, gitu, ya, berantakan biasanya. Pimpinan pun akan sulit sekali dalam mengambil keputusan, gitu, karena memang data informasi yang ada di dalam arsipnya tidak bisa ditemukan, gitu, ya. Itu permasalahan yang biasanya muncul dalam kearsipan. Yang keempat adalah arsipnya rusak. Ya, arsipnya rusak seringkali terjadi, ya. Lemahnya pemeliharaan arsip atau sarana prasarana penunjang dalam pemeliharaan arsipnya kurang memadai sehingga menyebabkan arsip rusak baik itu secara fisik maupun secara non fisik, gitu. Itu sering sekali terjadi. Kemudian yang berikutnya, arsip setiap hari selalu bertambah tanpa adanya penyusutan. Nah, kadangkala kegiatan penyusutan ini dikesampingkan oleh seorang arsiparis, tidak dilakukan, ya. Walaupun mungkin telah dibuatkan jadwalnya, namun tidak komitmen terhadap jadwal itu sendiri. Seharusnya penyusutan arsip itu harus dilakukan, ya. Terutama arsip-arsip yang berubah nilai gunanya, yang masa simpannya sudah habis, itu seharusnya dilakukan penyusutan, ya, atau bahkan pemusnahan arsip, ya. Tentang bagaimana cara menyusutkan nanti, ya, ditunggu saja nanti videonya. Nanti situ saya akan bahas tentang bagaimana cara menyusutkan dan memusnahkan arsip, ya. Kemudian berikutnya adalah masalah yang lain adalah pegawai arsip yang tidak terlatih, ya. Rendahnya pengetahuan dan skill arsiparis ini yang menyebabkan, ya,
terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan arsip. Kadangkala arsip itu diserahkan kepada orang-orang yang kurang paham betul tentang bagaimana mengelola arsip dengan baik dan benar, gitu ya. Berikutnya, permasalahan yang lain adalah tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu, ya. Mungkin tidak adanya SOP, ya, SOP tentang aturan, acuan, patokan bagaimana mengelola arsip dengan baik dan benar itu, sehingga arsiparis itu sendiri, pengelola arsip bekerja ya sudah hanya sekedar menyimpan, pada saat dibutuhkan ditemukan, udah hanya sebatas itu saja, ya, sehingga skill, pengetahuan yang dimiliki oleh arsiparis pun di samping kurang dan tidak ada SOP-nya gitu, ya. Ini yang menyebabkan banyak sekali timbul masalah dalam pengelolaan kearsipan. Kemudian
dengan baik, ya. Kemudian bagaimana dapat cepat menemukan arsip, ya, itu pada saat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan penyusutan arsip. Nah, ini penyusutan arsip dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan arsip, ya. Arsip-arsip yang sudah tidak lagi memiliki nilai guna masih tetap tertahan, masih tetap disimpan, ya, sehingga bertumpuklah jumlah arsip, ya. Inilah yang akan menyebabkan masalah arsip makin banyak jumlahnya, sehingga terjadilah kesulitan dalam pencarian arsip, ya. Berikutnya kita lihat apa itu syarat-syarat pegawai arsip. Menurut Littlefield dan Peterson, ada 6 syarat pokok yang harus dimiliki oleh arsiparis, ya. Yang pertama adalah berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan normal, ya. Kemudian yang kedua, memahami susunan abjad dengan baik dan memiliki penglihatan yang tajam untuk dapat membedakan nama kecil dan angka-angka dalam warkat, gitu, ya. Kemudian memiliki kerapihan dalam bekerja, karena memang menyimpan arsip itu membutuhkan selain skill dan pengetahuan juga seni, gitu, ya. Dia harus punya seni bagaimana merapihkan arsip, gitu, ya. Kemudian memiliki pertimbangan yang baik, ya. Kenapa perlu pertimbangan yang baik? Mungkin untuk bisa melihat, menilai arsip dengan baik, gitu, ya. Untuk dapat mengelompokkan arsip-arsip mana yang penting, tidak penting, mana arsip yang vital, mana yang tidak, mana arsip yang rahasia, mana yang tidak, sehingga dia membutuhkan skill, ya, kemudian pertimbangan yang baik. Kemudian memiliki kecermatan, karena memang mengelola arsip itu harus cermat, gitu, tekun, gitu, ya, dan memiliki ketertarikan dalam perincian-perincian kecil, ya. Itu syarat pegawai arsip. Berikutnya, menurut Dr. Anhar, ada 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh arsiparis. Yang pertama adalah ketelitian, kecerdasan, yang kedua kecerdasan mengenai pengetahuan umum, yang ketiga adalah keterampilan, dan yang keempat adalah kerapihan, ya. Ini adalah skill yang harus dimiliki oleh arsiparis, karena memang untuk mengelola arsip itu dibutuhkan hal-hal seperti ini, ya. Nah, secara umum syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang arsiparis, ya, itu memiliki 4 syarat, ya. Yang pertama adalah syarat pengetahuan, ya. Contohnya berpendidikan minimal SMK, gitu, ya. Jurusan OTKP, gitu contohnya, atau jurusan perkantoran atau sekretaris. Kemudian memahami pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan, ya. Kemudian khususnya dalam bidang administrasi, ya. Yang kedua adalah adanya syarat keterampilan, ya. Bahwa seorang arsiparis itu harus terampil bekerja di bidang kearsipan, ya. Dia harus cekatan, harus cepat, kemudian teliti juga, gitu, ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ada syarat kepribadian. Syarat kepribadian ini contohnya dia harus disiplin, jujur, tanggung jawab, ya, ramah, ya. Serta dia harus profesional dalam bekerja. Dan yang keempat adalah kreatif, ya. Dimana kreativitas ini memang dapat menunjang tugasnya di bidang kearsipan, ya. Itu adalah syarat seorang arsiparis secara umum. Nah, di samping syarat tadi, ya, ada juga prasyarat tambahan, ya, bagi seorang arsiparis, ya. Yang pertama adalah menguasai pengetahuan mengenai tata kearsipan. Dia harus paham betul tentang bagaimana menata sebuah arsip, paham betul tentang bagaimana sistem-sistem kearsipan, ya. Kemudian yang kedua, selalu mengikuti perkembangan di bidang pekerjaannya, seperti memahami peralatan-peralatan baru yang lebih canggih yang akan membantu tugasnya, ya. Terlebih sekarang zamannya sudah serba digital, ya. Pengelolaan kearsipan pun mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga dia pun harus up to date terhadap keilmuannya atau untuk skillnya. Yang ketiga adalah mengenal seluk-beluk organisasi atau instansi serta tugas dan jabatan-jabatannya. Ini akan sangat membantu sekali bagi arsiparis dalam mengidentifikasi karakteristik dari arsip itu sendiri, ya. Sehingga dia perlu paham betul tentang ruang lingkup dari organisasi tempat dia bekerja, ya. Dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan dalam bidangnya,
dan memiliki kepribadian yang baik. Ya, itulah syarat-syarat untuk menjadi seorang arsiparis yang dibutuhkan. Ya, hendaknya ini juga dimiliki oleh seorang sekretaris, gitu. Ya. Baiklah, mungkin itu saja penjabaran tentang masalah pokok, solusi berserta syarat bagi arsiparisnya. Mudah-mudahan bisa diterima, ya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang menyaksikan video ini, ya. Barangkali cukupkan sampai sekian dulu penjabarannya, penjelasannya, ya. Kalau ada komentar, saran atau masukan untuk saya, silahkan boleh diisikan di kolom komentarnya, atau ada pertanyaan sekalipun boleh diisikan di komentarnya, ya. Insya Allah nanti saya akan tindak lanjuti, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, ya. Jangan lupa ya untuk mensubscribe-nya, ya. Oke, baik, terima kasih, ya. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.